Desa wisata Dewi Rengganis, Desa Glingserang, Kecamatan Uringin, Kabupaten Bondowoso. Dengan naskah drama kolosal Dewi Rengganis. Selamat menyaksikan. Dewi Rengganis itu adalah putri dari Raja Brawijaya yang itu hasil dari selirnya. Terus Rengganis ini berkaitannya dengan Desa Glingserang itu ketika Dewi Rengganis ini diasingkan oleh Raja Brawijaya untuk meninggalkan keraton, sering sekali datang ke Desa Glingserang. Itu ya terkait dengan peninggalan banyak mitos-mitos yang ada di Glingserang terkait dengan megalitikum. Terus di sini ini ada tempat pemandian Dewi Rengganis dan juga pelataran Dewi Rengganis. Dan ketika waktu Dewi Rengganis itu marah sama penggawah-penggawahnya di tempat yang ada di pelataran sana, ini ada di sini ada air Tirta Suci Rengganis. Itu diyakini oleh masyarakat Glingserang itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan di sebelahnya ada tempat pemandian Dewi Rengganis. Terus ada pelataran juga. Terus ada tempat-tempat
sejarah lainnya terkait dengan Megalidikum. Pok Darwis merupakan kelompok sadar wisata terbentuk tanggal 12 bulan Februari 2017 tahun 2017, dan tujuannya terbentuk Pok Darwis, kami selaku ketua, tujuannya untuk mengangkat potensi yang ada sekaligus untuk pemberdayaan bagi lingkungan desa Giliseran yang terkenal bahwa desa Giliseran merupakan desa tertinggal dan miskin. Dan struktur Pok Darwis ada 12 orang, ada ketua, ada wakil, sekretaris dan bendahara, dan yang lain anggota. Selanjutnya proses kerja bakti dalam pembangunan akses dan tempat wisata. Prosesnya selama 3 bulan proses kerja bakti biasa. Selama 3 bulan, yang 1 bulan full itu memang murni dari kerja bakti. Dikarenakan ada pengumuman dari rekan-rekan Pok Darwis setelah terbentuk, akhirnya dikasih tambahan fee oleh kepala desa, bantuan uang upah makan sebanyak 25.000 selama 1 bulan. Setelah itu selama 1 bulan selanjutnya dilepas dah oleh kepala desa dikarenakan sudah diprediksi sudah mendekati waktu pelaksanaan GU. Latar belakang mengangkat wisata, latar belakangnya awalnya ini berawal dari UMD, Universitas Membangun Desa Universitas Jember, yang waktu itu insya Allah gelombang pertama melaksanakan melaksanakan sebuah kunjungan kepada warga desa yang ada di wilayah sini, terus mencari potensi-potensi yang ada di desa. Terus ditindaklanjuti dengan yang kedua, gelombang 2 UMD yang kedua, itu setelah itu diketemukan bahwa potensi yang ada di desa merupakan terjun yang ada di sini, sekaligus ada taman yang bisa layak jual menurut input dari rekan-rekan UMD atau rekan-rekan dari Universitas Jember, Universitas Membangun Desa. Dan kondisi awal daripada desa wisata ini merupakan desa yang sangat kotor juga, sekaligus wisatanya bukan wisata dikarenakan ini kayak alas gitu, banyak rumput-rumput liar di sini. Setelah itu dibuka oleh rekan-rekan pemuda yang telah dibentuk waktu itu dengan kegiatan kerja bakti. Setelah itu terbentuknya desa wisata seperti sekarang ini, atau didukung juga dengan destinasi desa wisata Dewi Rengganis. Nilai tawar kami adalah yang pertama adalah flying foam juga sebagai outbound, tempat wisata kayak terjun, ada juga Sulaiman juga, Sulaiman, dan kayak rumah pohon juga ada. Terus ada warung-warung, saung-saung juga, ada pelayanan tempat berteduh juga. Setelah itu mungkin dalam perencanaan masih banyak lagi, kayak rumah pohon yang direncanakan, kayak tempat selfie, spot selfie juga ada, kayak kolam perencanaan kita, toilet dan musola dan lain sebagainya masih dalam rangka perencanaan. Terus penggagas desa wisata pertama itu, penggagasnya adalah yang pertama tersentuh oleh kepala desa, koordinasi dengan tokoh agama yang di sini, tokoh masyarakat, dan perangkatnya juga yang ikut berpartisipasi dalam rangka membangun desa wisata Rengganis ini. Pembukaan tanggal 9 bulan April kayaknya, bulan 4 kemarin,
tanggal 9 bulan April 2017. Dan waktu pelaksana itu grand opening dihadiri oleh banyak instansi dari pemerintah Kabupaten Wonoso seperti Kompak yang mendukung waktu itu, Kompak Universitas Jember juga bersama dosen dan sama dosennya juga. Sekaligus ada Kapolda juga hadir, kementerian juga hadir mungkin di situ ya. Sekaligus ada Dinas Pariwisata waktu itu yang diwakili oleh Mas Arif. Setelah itu terciptalah waktu itu sampai ada pelepasan balon juga di situ. Waktu pas grand opening. Dan selanjutnya pro dan kontra masyarakat. Pro dan kontra itu pasti dari awalnya memang ada kontroversi juga dari masyarakat. Gak mulus, gak murni juga waktu kita ada rapat di sana karena kontroversinya bukan cuma dari masyarakat atau yang kecil. Ini masyarakat yang sudah mempunyai ikatan dengan desa kayak perangkat juga, kayak RT juga ada kontroversi yang sangat tidak mendukung dengan adanya ini. Kenapa? Karena memang jelas. Memang yang disampaikan beliau itu kayak kurang jelas. Kenapa dibentuk wisata? Karena alasannya kurang jelas, proyek yang kurang jelas itu. Itulah pro kontra yang ada di sini. Bahkan disorot di kepala desa juga disorot. Kenapa kok batu dijual? Ada yang menyampaikan seperti itu karena kepada rekan-rekan kita. Tapi kita itu tidak merespon sana. Responnya diambil positifnya saja. Yaitu perkembangan wisata. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang dengan adanya wisata ini. Sudah ada peningkatan di warga desa yang dekat sini sudah sudah ada respon baik dari warga desa. Dari ujung sana sudah 50% lah sekarang atau lebih 75% respon baik dari warga. Sekarang sudah berkembang seperti ini, sudah alhamdulillah dari awalnya kosong, sekarang sudah ada tempat berteduh kayak gazebo, kayak rumah pohon, kayak fasilitas flying fox, kayak akses jalan yang awalnya cuma jalan jalan pematang sawah, sekarang sudah jalannya dikasih batu-batu, dikasih jalan pinang juga, bahkan dikasih warna juga kayak ada jalan persahabatan juga. Terkait dengan perubahan sosial masyarakat dengan adanya wisata ini berdampak baik terhadap perekonomian. Yang mana sebelumnya orang lingkaran itu banyak bekerja di Bali, banyak pengangguran. Ya alhamdulillah dengan adanya wisata ini ekonomi masyarakat bisa terpenuhi bekerja di desa sendiri. Satu contoh, di sepanjang jalan ini sebelumnya tidak ada pedagang, toko atau apa. Alhamdulillah dengan adanya wisata ini di sepanjang jalan masuk desa Dusun Rengganis, itu di sini nih namanya Dusun Rengganis, ada beberapa toko sepanjang jalan itu dan alhamdulillah tidak pernah sepi. Khususnya di tempat wisata ini ada 3 pedagang, ya lumayan lah, satu hari bisa mencapai 200 penghasilannya. Ya kalau paling sudah sedikitnya 75 pemasukan, itu bukan perolehan, pendapatan hasilnya. Apalagi sampai hari Minggu, hari libur lah bisa. Terus pola pemikiran terhadap wisata masyarakat lingkaran ini sangat mendukung dengan adanya wisata ini, yang mana tempat ini dulunya sebelum dinobatkan sebagai desa wisata, tempat ini adalah kumuh. Dengan adanya pemerintah kabupaten menobatkan bahwa di desa lingkaran ini desa wisata, perubahan pola pikir masyarakat ini bertambah. Satu contoh, di sepanjang jalan itu ada penanaman polybag terkait PABS itu pola hidup sehat itu masyarakat bisa menanam sendiri tanpa disuruh. Terus kondisi alam sebelumnya di Taman Rengganis ini kotor. Sebelumnya daerah-daerah ini kotor. Ketika saya yang jadi pemimpin desa Lingkaran akhirnya bekerja dengan beberapa tokoh
tokoh agama dan tokoh pemerintah di Desa Geliung sendiri, akhirnya tempat ini bisa dijadikan wisata. Sikap dan pro kontranya masyarakat ya sangat banyak sekali, karena Gelingseran ini baru pertama kali di Kecamatan Waringin, khususnya di DP 5 di Bondowoso bagian barat ada wisata. Ya kalau yang pro ya biasa sangat mendukung, tapi bagi saya selaku kepala desa tidak mengindahkan apapun yang terjadi. Yang penting Desa Gelingseran ini lebih maju. Karena apa? Saya yakin yang pro yang kontra itu hanya bagi pelaku politik yang kurang sadar. Bahkan saya itu diejek, mau dikemanakan desa ini, kok dijual. Bahkan ada yang dibilang akan dijadikan tempat mesum. Itu bagi yang kontra. Cuman kami dengan teman-teman Pak Darwis tidak mengindahkan hal itu. Ya akhirnya alhamdulillah dengan kekompakan wisata ini berjalan dengan lancar. Saya yakini wisata ini bukan karena saya kepala desanya, bukan. Ini karena kekompakan dari tokoh agama, dari pemudanya, dan dari pemerintahan. Lebih-lebih saya ingin belajar dari teman-teman yang di luar. Akhirnya terwujud seperti ini. Saya baru pertama kali ini datang ke sini. Yang pertama catatan buat kami adalah ya memang kalau kita bicara alam ini kan anugerah gitu ya, yang bukan buatan, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat sekitar itu bisa melihat ini sebagai aset atau potensi. Nah, kalau aset pasti ini aset daerah atau aset desa. Kalau bicara potensi, bagaimana potensi yang ada di sini itu bisa dimunculkan dengan berdampak pada pendapatan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Saya mengapresiasi walaupun masih banyak hal yang harus ada catatan, harus ada standar tentang wisata, ya, wisata sehat wisata. Yang pertama harus ada toilet atau tempat pembuangan, yang kedua sampah, ya, yang sangat menjadi masalah, dan yang ketiga adalah bagaimana beribadah dan keamanannya. Ada setelah saya masuk ke sini ada beberapa hal. Yang pertama, pintu masuk itu kan ada tempat pemandian umum yang itu sudah ada sebelum ini wisata organis ini ada. Ini perlu satu diakomodir, kedua didesain lah bagaimana itu tidak menjadi eksploitasi gitu loh. Karena rata-rata yang memakai kan perempuan. Ini sama sekali tidak karena mereka punya jabatan. Kalau memang ini tidak menjadi persoalan bagi masyarakat sekitar, bagaimana bisa berkoordinasi dengan masyarakat sekitar, tidak menghindarkan, tetapi bisa bisa digunakan tetap ramah lingkungan dan tetap tidak eksploitasi tentang perempuan terutama seperti itu. Dan ini harus menjadi perhatian ya, di mana ini ada undang-undang otonomi desa pemerintahan. Biasa diberikan kewenangan penuh dengan support dari daerah. Contohnya saya lihat tiketing masih belum ada. Ini perlu dipikirkan karena bukan tidak mungkin ada kecelakaan di dalamnya. Siapa yang bisa menjawab? Karena kalau bicara tentang ini sangat rawan kecelakaan. Pertama, namanya juga gas. Di sini kan air yang itu kurang lebih. Mungkin apa nih kalau mobilisasi anak-anak beberapa rombongan menjadi perhatian banyak anak sekolah yang waktu itu ya ini habis dari jadi LKPI bervariasi. Ini kayak ada MOU yang jelas supaya tercover tentang asuransi. Iya. Kapan kira-kira koordinasi lagi? Saya kemarin itu kecapean. Saya cantik banget. Tapi ada beberapa tidak ada produk lokal yang terjual di sini. Saya bukan ketua. Makanan-makanan yang ada khas di sini. Ini ya perlu lah. Kalau bisa nggak ada jualan selain produk dari sini. Jadi masyarakat memiliki bahwa mereka menitipkan hidup atau perekonomiannya di sini dengan adanya ini. Kalau masyarakat sekitar sudah merasa memiliki, insya Allah ini akan berjalan dengan jangka panjangnya itu akan terpelihara.
karena ini bukan milik siapa-siapa, karena awalnya milik semua. Tinggal pengelolanya siapa itu harus jelas. Terus kemudian ada kombinasi wisata yang ini juga mereka adalah orang-orang yang peduli tentang keberlangsungan wisata. Harus mempertimbangkan kesejahteraan